Salah satu hal yang paling tak benci itu adalah belanja. Belanja pakaian sama belanja. Kenapa tuh, Mas? Waktu itu tuh kayak seolah-olah tuh jomblo tuh kayak apa ya namanya? Dipandang direndahkan gitu loh. yes. Dulu sempat nyombong waktu zaman bikin presentasi, teman-teman bikin presentasi pakai PowerPoint, aku bikin pakai Flash. Halo, selamat datang di Headlab Podcast bersama saya Andi Panca. Ini adalah podcast dari Headlab Rock yang akan menghadirkan orang-orang pro di bidang IT maupun teknologi yang akan menginspirasi hidup saya dan hidup kalian para rockstar semua. Oke, di episode kali ini kita kedatangan software engineer dari Clearview ya, Clearview, Mas Adi Utama. Halo Mas. Halo. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Di tengah pandemi kayak gini sehat tuh penting banget ya. Ya, alhamdulillah. Keluarga juga sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat semua. Ya, Mas Adi ini udah berkeluarga ya teman-teman. Alhamdulillah. Ya gitu. Oke, bisa disapa dulu Mas ke Rockstar. Rockstar itu panggilan kita buat yang nonton nih. Oh gitu. Halo Rockstar semuanya. Salam kenal, nama saya Adi. Kerja di Clearview, tapi kerjanya di rumah. Oke. Sebenarnya ini udah kali kedua ya kita ngobrol. Itu kita udah pernah ngobrol di webinarnya Hacklab juga. Itu kita ngebahas soal remote working perusahaan luar negeri. Jadi kalau teman-teman tertarik dan kemarin belum sempat ikutan acaranya, teman-teman bisa cek di website kita di hacklab.rocks. Nanti teman-teman registrasi kalau misal belum daftar. Kalau udah daftar tinggal login aja, terus dicari di previous event, nanti cari yang ada gambarnya Mas Adi. Nanti di situ ada record videonya kayak gitu. Oke, pertanyaan pertama. Oke. Mas suka banget Mas sama apa ya, t-shirt polos. Ya. Kenapa Mas? Sebenarnya itu bukan suka banget gimana ya, cuman lebih memudahkan. Aku mungkin kayak pengen kayak Steve Jobs gitu ya. Oh iya. Itu Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Iya sih. Kan tapi baju polos itu cuman ini lebih gampang nyari ya, dan faktor umur juga sih. Oke. Tahan. Udah umur segini, Kenapa? pakai baju warna-warni itu udah nggak cocok tuh loh kan. Oh. Ya udah bukan stylenya aja sih. Sekarang udah mulai. Tapi kalau pakai baju kayak pakai apa namanya, kemeja dan lain sebagainya itu kok terlalu formal, terlalu ya kelihatan tua banget gitu kan. Tapi tetap ada faktor nggak pengen kelihatan tua, tapi juga tetap kelihatan mature gitu. Oh siap. Yang penting mature itu ya. Sebenarnya ya itu sih. Aku juga kenapa akhirnya nanya karena emang beberapa orang-orang keren di dunia itu emang kayak Mark Zuckerberg, Ya, terus Steve Jobs, keren. Mas Adi. Itu emang akhirnya emang kaosnya emang istilahnya itu aja ya. Karena ternyata itu ada ini loh Mas. Ada penelitiannya. Itu kalau misalnya orang-orang kayak gitu tuh biasanya malah emang pemikirannya berbeda gitu sama orang-orang yang mungkin terlalu sibuk untuk memikirkan hari ini pakai apa dan lain sebagainya. Istilahnya kayak ngurangi beban pikiran buat pemilihan baju gitu, karena setiap hari udah mikirnya terlalu banyak. Enggak juga sih, enggak sampai segitunya gitu. Cuman kalau aku sih lebih kayak ini apa namanya, badanku kan gede tuh. Kalau nyari baju itu kan agak ini ya. Salah satu hal yang paling tak benci itu adalah belanja pakaian sama belanja. Kenapa tuh Mas? Ukurannya Pak. Oke siap. Ya, emang harus disebutkan tuh. Jangan sekali saya ya. Ukurannya tuh susah ya. Kalau mau ngikutin tren-tren sekarang tuh ya agak susah. Yang paling gampang dicari itu ya ukurannya yang baju-baju model polos-polos gini kan. Itu mau dari ukuran berapa kan ada gitu kan. Nah, itu stoknya lebih gampang dicari. Nah, nek aku ikutin yang tren itu susah aja sih. Oh iya. Pengennya sih lebih kurus, cuman susah juga. Itu beda cerita ya. Kita tidak akan bahas itu.
Kita akan Tapi aku nggak ada masalah dengan. Maksudnya kalaupun walaupun soal berat badan itu beberapa orang kan sensitif banget ya. Kalau aku nggak begitu sensitif kecuali kalau emang diejek beneran bermaksud buat merendahkan ya. Tapi kalau cuma sekedar ngobrolin berat badan sih ya it's okay. It's okay ya. Saya menerima karena memang faktanya seperti itu. Oke, kalau gitu lanjut. Aku juga tertarik juga waktu ceritanya aku sama Mas Adi ini udah follow Instagram ya. Terus aku lihat di bio-nya itu ada website yang aku nggak tahu isinya apa. Aku baru-baru tadi malam buka klik terus apa nih? Kenapa yang paling atas itu pembahasannya soal jomblo? Kenapa Mas? Kenapa menyinggung-nyinggung soal jomblo nih Mas? Apakah tentang Mas Adi sudah menikah? Kemudian menyinggung para jomblo. Tapi itu enggak ini sih. Ternyata setelah tak baca-baca istilahnya nggak menjelek-jelekan. Ternyata lebih mendukung gitu. Itu apa? Itu sebenarnya apa? Bisa dijelaskan Mas? Aku juga udah lupa itu isinya apa. Bisa diceritain nggak itu isinya apa? Itu oke. Itu blog terakhir kali tak maintain itu aku cuman bayarin domain sama hostingnya tok. Iya, enggak ding, hostingnya gratis. Jadi cuman bayarin domain terus memastikan domain itu tetap tak punya. Nah terus kontennya tuh udah lama banget, mungkin udah ada 4 atau 5 tahun yang lalu itu terakhir kali tak. Oke, tak sebutin beberapa kontennya ya. Attack on jomblo. Terus tips menghadapi sales dalam kondisi apapun, petualanganku bersama Craft House. Ini sepertinya lebih curhatannya Mas Adi. Ya. Emang suka nulis atau gimana Mas Adi? Dulu pengen nulis tapi dulu. Terus? Karena dulu kayaknya tuh waktu aku nulis itu tuh aku masih belum nikah ya. Jadi masih banyak waktu luang, kayak apa nih yang bisa aku lakukan dengan waktuku. Bikin tulisan lah gitu. Tapi bikin tulisan juga nggak semudah itu karena mikir sama nulis itu hal yang beda ya. Jadi kalau di pikiran itu kan kita bisa, aku bisa punya ide macam-macam. Tapi untuk dijadikan sebuah tulisan itu kan harus runtut. Kita kan harus memastikan bahwa si pembaca itu kan paham apa yang kita pikirkan dari, kan kalau kayak bikin skripsi atau tesis itu kan ada pembukaannya dulu, apa dasarnya sampai akhirnya pada kesimpulannya kan tetap semuanya itu kan harus dibawa seperti itu. Tapi caranya bebas gitu kan. Nah itu tuh juga lumayan menyita waktu. Makanya aku bisa appreciate semua orang yang di dunia nulis, yang copywriter atau mungkin mereka yang di jurnalis itu nggak gampang. Itu bukan hal yang mudah. Kayak nulis itu gampang, itu juga enggak, karena butuh ada kamu harus prepare mentalmu harus untuk menulis itu. Jadi nggak bisa, kadang tuh aku nulis udah dapat beberapa paragraf tak tinggal balik lagi udah nggak bisa lanjutin itu. Moodnya udah beda. Jadi nulis itu aneh. Nah terus kalau soal itu, kalau nggak salah itu aku itu memang masih masih belum nikah, dan aku melihat kayaknya kalau nggak salah bisa bisa di confirm nggak? Kalau waktu itu tuh kayak seolah-olah tuh jomblo tuh kayak apa ya namanya, dipandang direndahkan. Yes. Gitu. Direndahkan. Terus di situ aku tuh pengen nulisin pikiranku tuh loh, bahwa ya nggak sejelek itu gitu kan. Ya karena mungkin waktu itu jomblo. Nah sekarang udah enggak, mungkin aku yang ngecek jomblo. Gitu. Ya memang kontekstual lah itu. Oke, berarti intinya teman-teman yang mungkin bisa berarti seenggaknya Mas waktu bikin ini istilahnya kayak buat ngisi waktu luang, tapi dalam artian isinya masih bisa dibilang ya produktif lah ya buat nulis. Ya harapannya biar produktif, biar nggak terlalu nganggur. Tapi sekarang udah nikah, kegiatannya jauh lebih banyak, bukan lebih banyak. Kegiatannya cuma itu aja, cuman menyita waktu banyak kan. Anak kecil, anakku baru 2 tahun. Lucu banget loh foto-fotonya. Lucu kalau bukan anak sendiri. Lah terus menurut Mas kalau anak sendiri kan beda Pak. Jadi kan kamu ya ini
aku dari dulu tuh pasti bilang anak kecil itu lucu itu karena anaknya orang lain, karena kita nggak pernah ngerasain ngurusin si Oke. anak. Ya aku tetap nganggap anakku lucu, pas lucu. Oke. Kalau pas nangis ya nggak lucu. Pas tiba-tiba tengah malam rewel gitu ya. Nggak mau tidur, Nggak mau tidur. gitu kan, terus nggak mau tidur siang, nggak mau makan gitu kan. Oke. Nanti kamu akan berada di dunia yang sangat berbeda ketika udah menikah dan punya anak. Oke, siap. Sebenarnya perjalanannya masih panjang untuk mencapai sebenarnya. Oke lah, itu kita bahas nanti saja setelah video ini soal masalah ke rumah tanggaan. Sekarang aku mau ini Mas. Mas Adi ini kuliahnya di UI, ambilnya IT S1-nya. Betul. Terus akhirnya lanjut S2-nya di UGM, di IT juga. Nah, itu emang akhirnya memutuskan buat ngambil IT, apakah dari SMA-nya udah interest di IT atau pas mau ambil kuliah lagi kepikiran atau gimana tuh Mas? Aku tuh kan dari kecil itu aku sangat beruntung ya Kak bilang, aku beruntung punya orang tua yang sangat suportif. Dulu itu waktu SD lulus, bapakku tuh bilang, Mas, kamu udah lulus, kamu pengen apa? Oke. Jadi bapakku tuh jarang ngasih hadiah. Nah, tapi hadiahnya itu dikasih memang pas benar-benar pada momen-momen yang penting. Waktu itu aku dapat komputer pertama aku, jadi komputer PC. Zaman dulu belum ada laptop, belum ada internet. Belum ada internet? Belum ada internet. Tahun berapa? Tahun berapa itu Mas? Apakah saya sudah lahir? 2000. Oh, udah. Berapa ya? Aku kok 2005 itu. 2005 mungkin ya? Nggak tahu Mas. SD lah ya? Ya, lulus SD. Lulus Waktu SD, itu oke. belum kayak sekarang lah. Belum ada internet, itu masih PC gede, PC dan monitor. Masih ada sampai sekarang di rumah. Masih ada? Masih dipakai sama bapak buat jadi punya kos itu nanti kalau ngedit ini loh anak kos itu hari ini harus bulan ini harus bayar berapa, itu bapakku masih pakai komputer itu. Nah dulu tuh dibelikan komputer itu. Dulu ya nggak mikir itu maksudnya buat apa. Dulu kan ya anak kecil itu sebenarnya aku pengennya PS. Oke. Keinginan anak-anak. Oke. PS gitu kan. Cuman sama papa nggak mau kalau PS. Akhirnya komputer karena aku mikir ya udah kalau tetap pengen nge-game kan kalau nggak bisa PS ya komputer. Komputer, oke. Itu tak manfaatkan beneran tak pakai buat nge-game. Jadi dulu tuh karena dulu akses terbatas, karena aku nggak punya PS, tapi aku tuh pengen main PS. Aku pakai emulator. Zaman itu? Pakai emulator terus belajar komputer, terus habis itu maksudnya dulu aku pengen buku komputer gitu kan, soal Windows dibeliin sama buku kecil-kecil kayak gitu kan. Terus SMP itu Mas? Wah. Mainan emulator karena waktu beli komputer itu disediain satu CD buat instalasi. Di situ aku nemu ada emulator. Berarti kayak ada waktu itu aku nggak ngerti kalau itu isinya apa. Cek itu ada emulator terus ada game PS. Terus habis itu aku kadang tuh pas diajak jalan-jalan bapak ibu, aku pergi ke toko beli CD bajakan PS, bawa ke rumah tak mainin pakai emulator itu. Tapi emulator lemot ya, nggak kayak di PS ya. Nah tapi itu kayaknya awal dari semuanya sampai aku sekarang tuh awalnya tuh di situ. Emulator itu kan kita harus ngotak-atik, kita nemu ada banyak hal yang menarik di sana gitu kan. Terus akhirnya aku belajar tentang komputer, mendalami tentang komputer lebih dalam lagi. Tapi waktu itu belum kenal programming tuh masih kayak jauh banget gitu kan. Tapi aku ngotak-atik Windows. Udah dulu tuh kayak hatam lah, merasa hatam tentang Windows gitu kan. Ini jangan di ini ya, mesti dulu aku merasanya hatam. Gitu. Ya yang apa Mas, ini inspirasi buat dibanding teman-temanku waktu itu ya, karena mereka nggak punya lab, nggak punya komputer kan. Mereka mainnya masih apa ya? Ya masih PS. Dulu tuh udah PS2 kan. Udah PS2? Main PS tuh ya di komputer kadang-kadang ke rental tapi itu kadang-kadang karena nggak punya uang. Nah dari situ kan terus
belajar terus suka. SMA juga masih suka komputer dulu sempat nyombong waktu zaman bikin presentasi, teman-teman bikin presentasi pakai PowerPoint, aku bikin pakai Flash. Terus biar teman-teman langsung apa ini? Ya sama aja. Maksudnya orang ketika ngelihat presentasi PowerPoint sama presentasi Flash ya sama aja, nggak ada bedanya. Kan cuman gitu aja presentasi gitu. Jadi ya nggak terus di-appreciate karena orang juga nggak ngerti. Oh malah karena nggak tahu, oke. Tapi aku bangga gitu loh, aku bisa. Karena bisa beda. Tapi yang tahu beda itu cuma aku, yang lainnya ya biasa aja gitu. Oke. Zaman SMA terus belajar Photoshop kayaknya wajar lah. Tapi dari situ aku suka komputer. Dan lulus SMA itu aku bilang sama bapak gini, Pak, aku yang penting kuliah komputer. Oke. Aku nggak peduli mau di kampus mana aja, yang penting aku kuliahnya itu komputer gitu kan. Kalau di UGM nggak keterima, dulu kan semuanya di Jogja itu kan mikirnya ke UGM. Ya, UGM. Yang jelas aku di Jogja, nggak kuliah di luar daerah, aku di Jogja. Yang penting komputer mau di mana aja, bebas itu mau di kampus mana aja yang punya IT. Yang penting IT gitu ya? UI bisa keterima UI itu mungkin karena ini kebetulan juga UI itu pendaftaran itu kan lebih awal. Jadi sebelum semua kampus buka pendaftaran, kayaknya semester pertama di kelas 3 SMA itu udah dibuka. Pendaftaran kuliah di UI. Kalau UGM itu setelah ujian nasional gitu kan. Ya aku ngikutin ini juga yang UGM tesnya nggak keterima. Terus yang nasional itu ya, istilahnya apa ya? SBMPTN. Ya itu. SNM. Ya itu sekarang istilahnya udah beda. Iya benar. Iya. Jalur undangan dan tertulis yang nasional itu lah. Kalau undangan nggak dapat, tapi yang itu yang kita bisa milih 3 kampus mana jurusan apa, kampus mana jurusan mana gitu kan. Jalur undangan mungkin dulu ya. Terus itu nggak keterima, akhirnya ya udah karena UI udah keterima dulu, akhirnya ke UI dan itu di komputer. Ya ceritanya sih gitu. Kalau aku dengerin cerita dari banyak orang sih memang biasanya sih orang yang suka komputer tuh memang di kecilnya tuh, masa kecilnya tuh ada momen di mana dia sangat punya momen dengan komputer yang entah itu buat nge-game apapun itu. Dan aku juga punya cerita yang sama, jadi kayaknya sih masa kecil itu penting ya, kita bisa membuat seseorang itu di masa kecilnya itu punya memori yang bagus tentang sesuatu, itu bisa menjadikan dia di berpuluh-puluh tahun ke depan itu bisa jauh lebih bagus gitu. Oke. Kata-katanya sangat kata-kata seorang ayah sekali ya. Ya. Kalau dia jadi ayah tuh gitu. Oke. Oh ternyata emang bahkan dari semenjak lulus SD udah mulai interest nih. Nah akhirnya apa ya istilahnya kayak mungkin akhirnya aku mau IT aja, aku mau berkarir di dunia teknologi. Itu pas apa mas? Atau sesuatu yang bikin ini aku mau ini gitu? Sebenarnya itu bukan kayak buat aku tuh bukan hal yang kayak aneh gitu untuk memilih komputer IT sebagai jurusan. Bahkan mungkin jurusan lain itu buat aku malah lebih aneh karena aku merasa bahwa kompetensiku tuh di sana. Aku yakin dengan kemampuanku. Tapi ingat ya, dulu waktu aku mau masuk ke IT itu nggak kayak sekarang loh, ada startup kayak Tokopedia loh. Kan orang luar lihatnya wah keren banget kerja di dunia teknologi dan lain sebagainya. Nggak ada e-commerce kayak sekarang. Kalau sekarang orang bilang aku IT itu bagus ya. Tapi zaman dulu kan enggak. Kita IT itu yang tak bayangin ketika aku lulus itu adalah aku ke perusahaan sebagai seorang
IT support. Nanti kerjanya tuh gini, aku nongkrong di ruangan IT, terus nanti ditelepon atau dipanggil sama staff. Aku datang ke sana, Mas ini ada error Windowsku nggak bisa gini. Aku benerin terus aku pulang lagi, balik lagi ke sana. Atau mungkin komputernya rusak, gimana nih Mas itu. Aku pokoknya membayangkan IT itu masih seperti itu. Jadi kerja di di sebuah perusahaan corporate besar atau mungkin di pemerintahan, tapi tugasnya ya itu, ada wifi-nya mati atau jaringannya mati, internetnya nggak bisa nyala, yang benerin. Terus nanti printernya nggak bisa nyala. Bayangan masih kayak gitu, nggak kayak sekarang kalau kita di IT, aku mau ke perusahaan startup yang itu, aku mau ke startup yang itu, nggak ada bayangan kayak gitu. Jadi aku memilih IT itu memang waktu itu. Ini sekali lagi ini karena orang tua aku juga sangat suportif. Bapak bilang, kayaknya Thomas memang ini adalah bidang yang nanti bakal berkembang. Bapak dukung kamu mau di mana aja ya nanti disupport gitu kan. Ya itu makanya aku makin mantap di IT. Dan gelombang startup itu kan mulai setelah aku lulus. Setelah lulus? Maksudnya mulai hype-nya muncul setelah aku lulus. Tapi mungkin mulainya udah jauh sebelum itu, tapi gelombangnya naik itu ketika aku udah lulus, baru mulai gede, mulai besar, terus akhirnya sampai sekarang momentumnya jadi kayak sekarang ini, ekosistem di IT sekarang jadi kayak gini, luar biasa. Itu berarti ya sebentar sih, nggak ada 10 tahun. Oke. Berarti ini Mas Adi ini setelah lulus kerja di mana aja, boleh dijelaskan kan? Kita udah tahu akhirnya sekarang Mas Adi memilih untuk remote di perusahaan luar negeri kayak gitu. Mungkin bisa ceritain sebelum akhirnya ke sana ini setelah lulus tuh kemana-mana aja nih? Setelah lulus kuliah itu aku langsung, jadi gini, waktu aku tadi jelasin kan kalau di IT itu kan pekerjaannya sangat tidak menarik ya. Sebagai IT support tadi. Nah, terus aku bimbang, aku harus ngapain? Sempat nih bimbang. Aku harus ngapain nih? Aku udah IT tapi aku harus ngapain? Mau tetap mau jadi IT support, aku bilang, no, aku nggak mau jadi IT support. Terus pilihannya yang paling menarik saat itu adalah, ya wes aku tak jadi dosen aja. Aku tak jadi dosen aja. Terus tapi sambil ngelihat lowongan di Jobstreet. Jobstreet, yes. Aku nyari, sekarang udah nggak begitu banyak tempat job listing lain. Tapi zaman itu kayak Jobstreet, JobsDB itu kayak yang paling gede. Aku ngelihat, jadi tercapang gitu loh fokusku yang. Jadi aku pengen nyoba 2 tempat. Yang pertama adalah aku nyari pekerjaan yang berkaitan dengan IT. Terus juga ya aku tak coba jalur dosen. Kalau mau dosen harus S2. Makanya itu aku daftar ke UGM untuk S2. Lanjut S2-nya ya. Sekaligus balas dendam. Karena S1-nya. iya bener. Ya. Paham. Nah, aku jadi nanti kalau misalnya udah lulus, aku lulusan mana UGM. Boleh tuh Mas dicontoh. Padahal ya cuman gitu aja. Karena S2 itu seleksinya nggak seketat S1. Terus terus akhirnya di sini keterima di sininya daftar dosen, tapi kan prosesnya lama. Terus aku ngelamar job di Jobstreet itu ada beberapa kayak dulu tuh pernah yang sekarang udah tutup itu Sebangsa nggak tahu ya. Apa tuh Mas? Dulu pernah ke Sebangsa, dulu tuh kayak dia tuh pengen bikin sosial media buat Indonesia. Jadi dulu masih awal-awal Facebook masih belum segede ini ya, belum segede sekarang ini. Maksudnya dia pengen bikin sosial media lokal gitu. Lokal.
ke sana daftar nggak keterima gitu kan. Terus habis itu di beberapa tempat terus akhirnya ketemu perusahaan craft house. Perusahaan craft house itu tempat kerja pertama, ketemu sama managing directornya, ngobrol. Itu interview paling menarik seumur hidup. Kenapa, Mas? Yang kamu bayangin soal interview apa? Interview, datang, terus ya wawancara dengan formal, terus mungkin kalau anak IT ada tes apa gitu. Aku interview ketawa-ketawa, kita ngobrol. Karena? Ya asik aja ngobrol. Jadi aku awal dulu kan aku pas zaman kuliah kan aku juga sok interview buat kerja part time. Tapi nggak pernah keterima gitu. Karena tapi kerja interview itu kan selalu menegangkan ya. Yes. Selalu menegangkan. Nah, terus aku pengen coba approach yang lain gitu lah. Aku harus santai. Oh, jadi ini emang dari Mas Adi sendiri mencoba gimana caranya interview yang kali ini lebih bawa ke santai gitu. Biar lebih bawa santai karena aku pengen pengen ada bedanya nggak sih interview yang lebih santai. Ada kesannya ini orang ini ya. Terus interview managing directornya namanya Mas Arif. Ya waktu itu aku suruh nunggu gitu kan. Aku suruh nunggu karena Mas Arifnya lagi lagi pergi gitu itu kan, nunggu terus dia datang dia kan sorry udah nunggu lama ya. Kan langsung aku bercandain, wah iya Mas udah dari kemarin gitu. Wah, untung nggak diusir saat itu ya. Ya tapi itu adalah filter dari aku juga. Aku juga pengen kerja sama orang yang asik dong. Oke. Aku pengen kerja sama orang yang yang fun juga. Jadi kalau aku ngelempar jokes dia bisa nangkep jokesnya dengan baik dan dia tidak ada merasa tersinggung malah dia nyaman dengan hal itu. Ini orangnya asik dan aku suka. Oh, berarti emang cocok tuh ya. Dan interviewku setelah itu aku ngerasa oh iya ini kayaknya interview yang cocok buat aku, cara interview yang. Dan setelah itu aku ya interview kayak gitu terus. Bercanda, aku nggak serius, aku ngobrol bercanda. Sampai. Di perusahaan-perusahaan lain juga gitu? Iya. Dan apakah berhasil? Nyatanya aku nggak pernah nganggur. Oke, bisa dicoba ya. Dan jadi aku di Craft 3 tahun dan aku juga dalam rentang 3 tahun itu pernah juga sebagai orang yang interview. Interview itu bosan loh. Oke. Setiap hari ketemu sama 1-2 orang beda-beda gitu kan, terus ditanyain. Kalau yang diajak ngobrol itu kita nggak bisa ditanya jawab secukupnya terus udah. Kan kita bingung mau ngapain lagi. Boring kan, jadi awkward kondisinya. Nah, ketika muncul orang yang menyenangkan waktu interview, mestinya kan sebagai interviewernya kita kan enak gitu. Ya, benar. Wah akhirnya ada satu. At least ya, walaupun nggak keterima, ada impression gitu loh. Oh ini ada orang. Itu orang yang itu yang tak. Ya setelah menjadi tadi awalnya kan di interview, sekarang yang menginterview. Dan oh iya kayaknya memang harusnya seperti ini. Dan sejak saat itu setiap kali ada ketemu orang mau interview, aku selalu ngasih rekomendasi itu. Kalau mau interview, ya ajak bercanda, ajak asik. Kalau nggak keterima ya nggak apa-apa. Ya memang kamu tidak di situ tempatnya. Oke. Ya kalau ya interview harusnya itu 2 arah ya. Aku sebagai perusahaan pengen tahu tentang ini calon karyawan ini, dan aku sebagai karyawan pengen tahu si perusahaan ini akan seperti apa. Karena nanti relationship-nya itu kan lebih enak kalau misalnya dibangun dengan itu kan dua belah pihak tuh nyaman gitu satu sama lain gitu kan. Ya itu setelah dari Craft itu aku berpikir bahwa ya seperti itu gitu kan yang terbaik. Jadi
jangan cuman perusahaan yang nolak kita, tapi kita juga bisa nolak perusahaan dong. Maksudnya dengan menunjukkan attitude kita, gimana kita apa namanya, kita nggak bohong gitu loh. Aku biasanya kayak gini. Aku orangnya emang suka bercanda ya. Kamu mau nggak sama orang yang suka bercanda gitu loh. Yes. Benar-benar bisa jadi pembelajaran juga sih. Itu insight baru banget buat aku gitu. Karena kalau kerja juga apa ya istilahnya suasananya kalau kerja nyaman juga enak juga buat kerjanya. Kalau suasananya nggak bagus kan istilahnya kayak pengen keluar lah, pengen ini dan lain sebagainya. Betul. Ya nanti kan jadi ini yang mau interview Mas Arief. Kebetulan kita ngambil Mas Arief ini kan. Yang diinterview sama Mas Arief dan akhirnya cocok. Memang orangnya punya satu karakteristik yang sama dan akhirnya di perusahaan itu terbangun dengan baik gitu loh. Yes. Lingkungannya ya lebih seragam. Misalnya kamu cocok sama yang seperti itu. Makanya beda antara startup dengan corporate itu salah satunya di situ. Kalau corporate itu kan dia lebih lebih ngelihat kompetensi sama kamu bisa nyampe goal sama bisa ngikutin apa tuh namanya SOP atau enggak. Udah sampai di situ. Tapi kalau di startup kan enggak cuma sekedar di situ, ada banyak hal yang jadi kecocokan itu salah satu. Kamu cocok dengan karyawannya atau enggak? Kamu merasa ada koneksi enggak dengan apa namanya si apa namanya misalnya yang manajernya dengan yang employee ini ada kecocokan atau enggak? Kalau enggak startupnya enggak asik dan terancam bubar. Kalau bubar itu urusan beda ya, enggak mesti soal itu. Yang jelas startup yang enggak asik itu biasanya akan kehilangan orang-orang penting. Oke, ini setelah dari Clubhouse nih, nah akhirnya Mas Adi memutuskan akhirnya pertama kerja remote, terus yang kedua akhirnya ngambil perusahaan di luar negeri, itu gimana Mas? Apakah remote-nya pernah di perusahaan Indo kah atau gimana? Oh dulu pernah sih remote di perusahaan Indo. Jadi habis dari Kravos itu aku berkelana. Literally berkelana karena aku tidak bertahan lama tuh dalam artian lebih dari setahun ya. Jadi setahun gitu. Itu ke Ralali gitu kan, terus dari Ralali itu terus pindah ke. Nah dari Ralali ini aku terus nyari, terus dapat dari kenalan, terus habis itu kerja di perusahaan kayak ini loh, kayak catering tapi di Jakarta sana sih. Di Jakarta? Jadi aku kerjanya dari Jogja, ada remote itu ya? Co-working space, ada co-working space-nya di Jogja, terus kantornya itu di Jakarta, tapi aku tiap 1 bulan sebulan sekali itu seminggu harus ada di Jakarta. Ya aku ngerasain remote di situ. Terus apa namanya awal remote ya di situ. Tapi ini remote yang tidak menyenangkan karena aku sendiri. Aku sendirian yang remote. Oh, yang lain nggak remote ya? Jadi mereka kan bisa ngobrol asik, mereka berteman, bondingnya kan bagus kan. Terus aku waktu datang ke sana nggak nyambung. Ya mungkin aku bisa nyambungin lah gitu kan. Tapi beda tetepan feelnya kan. Feelnya beda. Kayak aku tetap merasa sebagai orang luar gitu. Tapi walaupun gitu aku tetap aku sampai sekarang tuh masih kontak sama semua orang yang pernah ini ya apa namanya di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Masih kontak. Sama Mas Arief aku juga temenan dari Kravos, Mas Arief aku temenan, terus di Ralali itu sama Mas Anggi itu juga masih beberapa kali sering kontak, terus yang di itu Yami Box itu juga masih kontak juga, mau beberapa engineer-nya, terus terakhir yang setelah itu ke Backstreet Academy masih kontak juga, jadi nambah teman lah tiap kali pindah ke perusahaan. Nah, akhirnya memilih remote. Mungkin bisa dibilang karena itu bukan keputusan yang langsung aku mau remote gitu ya. Kayaknya mungkin dari perjalanan itu loh. Aku mikir Kravos itu kan perusahaan dari dari Australia.
dia bikin berarti kayak cabang di Indonesia. Terus ada juga yang ini yang Backstreet Academy itu kan juga dari ada orang Singapura bikin cabang di sini dan beberapa daerah lainnya. Terus ngelihat, menurut aku ada rasa percaya diri karena aku udah pernah kerja dengan orang-orang dari luar negeri sebelumnya gitu kan. Oke. Mungkin kalau nggak kayak gitu aku nggak ada pikiran. Itu ya. Walaupun bahasa Inggrisku nggak yang bagus. Hmm. Aku nggak bagus-bagus amat. Maksudnya aku ngomong bahasa Inggris itu nggak kayak native speaker. Native speaker dengerin aku ngomong juga kadang masih bingung gitu kan. Tapi yang jelas ya ngobrol basic itu masih Bisa lah. bisa. Tapi kalau profesional aku deal-dealan apa namanya project gitu. Oke. Sebenarnya buat detail dari kerja remote di luar negeri itu udah kita bahas waktu webinar kemarin. Jadi teman-teman kalau penasaran lagi detailnya gimana, teman-teman bisa cek di video di website kita tadi ya di hacklab.rocks, login terus cari aja webinar yang bahas soal kerja remote di luar negeri gitu. Oke, mungkin ini Mas, akhirnya perjalanan selama ini di dunia IT. Nah, mungkin bisa diceritain satu aja kegagalan, terserah itu yang berhubungan sama IT kah atau nggak berhubungan sama IT nggak apa-apa, dan how to survive dari kegagalan itu. Kegagalan banyak ya. Satu aja Mas. Satu aja. Aku pernah ingat mungkin satu cerita dari waktu aku zaman masih di Craft House ya. Waktu itu aku ceritanya itu bakal ada 2 project samaan yang datang. Satu project dari ownernya, yang satu project dari klien. Yang satu ini e-commerce lah, jadi buat jualan undangan. Nah yang satunya ini adalah game. Jadi bikin game berbasis web untuk onboarding pegawainya. Nggak tahu ini kenapa kok dia mau bikin game segala, nggak paham. Tapi ada yang mau kayak gitu di Australia. Terus disuruh milih kan mau yang mana gitu. Terus aku milih ini karena aku merasa lebih menarik. Tapi aku nggak pernah punya experience sama sekali di sana. Jadi ya aku garap dengan pengetahuan yang seadanya gitu. Aku belajar dari nol gitu kan tentang game di web tuh kayak gimana sih. Terus apa ya. Akhirnya aku rada ngerti gitu kan tentang gimana cara bikin game di website itu. Paham. Tapi ternyata si klien itu nggak puas gitu dengan resultnya yang cuma seperti itu gitu kan. Terus akhirnya batal kontraknya. Nah, project yang satunya ini dikerjain sama temanku yang satunya. Sekarang malah profitable. Itu adalah momen yang paling aku gelo banget gitu loh. Terus gimana? Maksudnya ada kayak gitu dan gimana Mas Adinya? Itu sangat mempengaruhi relationshipku terhadap pekerjaan sih, dan tentang diriku sendiri gitu kan. Aku terus merasa kayak rendah diri ya, kayak kan ini saya ada ngerasa kayak gini loh, si project ini gitu kan. Ini kok digarapnya gini sih, kan bisa gini. Jadi aku merasa kayak sakit hati gitu loh. Sakit hati sama, loh ini kok jalan bagus gagal gitu kan. Terus akhirnya ini naik terus gitu kan, sampai sekarang udah jadi entitas sendiri dan gede gitu kan. Tapi waktu itu kayak aku juga yang ikut terlibat di project ini gitu kan, dan ngerasa bahwa ini tuh bisa lebih bagus gitu kan. Aku merasa sebel gitu loh, sebel banget gitu kan. Nah mungkin hal itu juga jadi nggak bagus di kerjaan dan lain sebagainya. Terus akhirnya aku mempertanyakan semua hal, terus aku harus keluar dari kondisi yang seperti ini yang nggak bagus kayak gini.
Akhirnya aku mutusin keluar. Oh, keluar. Pertama karena itu udah nggak bagus, aku harus keluar dari kondisi yang seperti itu. Secara mental kan nggak bagus. Terus yang kedua aku harus belajar. Karena aku merasa rendah diri, artinya aku harus belajar ya. Aku harus lebih baik lagi. Nah, gimana sih sebenarnya di luar sana gitu kan. Walaupun sebenarnya itu sangat berat ya, soalnya aku merasa itu teman-temanku di sana semua udah 3 tahun, 3 tahunan lah kita bareng ketemu tiap hari. Bahkan mungkin sama keluarga itu kan aku lebih sering ketemu sama teman kantor kan. Yes. 8 jam di kantor, di rumah cuman sarapan terus makan malam tidur kan. Yes. Itu kalau nggak main, kalau aku main sama temanku kan aku nggak ketemu. Oke. Jadi mereka anggap teman kayak keluarga sendiri gitu kan. Terus tapi tetap aku harus keluar. Tapi aku bisa bilang itu keputusanku yang terbaik, salah satu keputusan yang terbaik. Jadi ya dari kegagalan itu sih aku bilang yang harus dilakukan. Misalnya ada teman-teman di sini ya, teman-teman yang dengerin podcastnya ini yang ngerasa aku gagal nih gitu kan. Apa yang harus aku lakukan biar jadi lebih baik? Ya, pertama sih yang tak formulasikan ya harus keluar dari kondisi merasa bahwa kamu gagal. Fresh start gitu kan. Cari pengalaman baru yang lebih baik gitu kan. Terus ya intinya keluar dari kondisi itu, terus strive. Jadi harus ngelihat ke depan jauh lebih baik. Terus ya. Oke. Sip, mantap banget. Oke, itu tadi cerita dari Mas Adi Utama. Thank you banget buat Mas Adi yang udah menyempatkan datang buat sharing. Thank you Mas. Terus terima kasih juga buat kalian para rockstar semua yang udah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa juga teman-teman kalau misal ada request narasumber bisa drop di kolom komentar di bawah. Terus semoga teman-teman dapat something, dapat pembelajaran dari ceritanya Mas Adi tadi gitu. Jangan lupa juga buat cek di Instagram kita @hacklab.rocks maupun website kita di hacklab.rocks juga buat event-event seru lainnya. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe karena kita bakal upload konten ini di YouTube. Mungkin itu aja dari saya. Kita pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.